Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rakyat biasa melihat adanya reuni UGM angkatan Bapak Jokowi. Lucu ini kayaknya. Aduh, bikin sandiwara mulu ya. Masa reuni UGM yang tahun angkatan 1980, orangnya masih muda-muda, ada yang tua, tapi nggak ngerti apa yang mau dibuat reuni itu. Kayaknya bukan mahasiswa dah, ya kan? Mahasiswa karbitan, mahasiswa bikinan, ya kan? Jadi menurut saya ini nggak lucu, ya kan? Bikin sandiwara, ya kan? Coba tanyakan di mana ininya, nggak ada itu, ya kan? Reuni hanya yang zamannya Pak Anies tuh benar itu reuninya. Kalau yang sekarang ini saya nggak tahu, yang tahun 80-an. Menurut saya kayaknya nggak kayak tipe-tipe mahasiswa. Ya udahlah, apa mau dibuat? Sekarang udah mau main sandiwara seperti panggung sandiwara. Oke, saya sebagai rakyat biasa melihat hal ini nggak masuk di akal. Oke, nggak tahu kalau rakyat yang lainnya. Kalau menurut saya ini reunian. Daripada bikin begini lebih baik bikin yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ini politik dan urusan asli dan tidak asli. Sudah tahu semuanya itu asli tadi. Asli tapi palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, netizen kembali membongkar yaitu reuni UGM Fakultas Kehutanan yang kemarin dihadiri oleh Jokowi. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terlihat ya di sosial media. Bahkan netizen ya membongkar yaitu kejanggalan seperti tulisan reuni ke-45 Spirit 80 Fakultas Kehutanan UGM. Jadi ini ada yang janggal di mana ya Jokowi memposting di akun X-nya ya dengan menulis senang sekali bisa hadir bersama Ibu Iriana dalam reuni ke-45 Spirit 80 Fakultas Kehutanan UGM. Nah, yang menjadi sorotan netizen ya, ini menjadi aneh di mana yaitu reuni ke-45. Ya, kok bisa tulisan reuni ke-45 tahun ya? Sampai juga Dr. Tifa ya ikut menanggapi reuni ke-45 angkatan 80. Artinya belum lulus sudah reunian. Dasar memang angkatan ini cerdas luar biasa karena ada salah satu mahasiswanya yang kemudian jadi orang hebat, jadi presiden. Saking cerdasnya luar biasanya, setelah kuliah 1 tahun ketiga mereka jadi mahasiswa tingkat 2. Di tahun 1981 mereka sudah bikin reunian. Mungkin panitia saking paniknya disuruh bikin reuni dadakan. Menghitung reuni dari tahun pertama mereka masuk kuliah tahun 1980. Artinya di tahun 1981 mereka ini sudah buat reunian ya. Jadi sudah berlangsung 45 tahun. Dan ini menjadi aneh ya. Jadi setiap kebohongan-kebohongan tanpa sadar akhirnya juga terbongkar ya. Jadi ketidaktelitian mereka. Jadi kalau kita baca komentar netizen ya, 2025 kurang 1980 sama dengan 45 tahun. Jika narasi spanduk reuni ke-45 tahun berarti setiap tahun diadakan reuni sejak tahun pertama 1981. Logis. Jadi ini menjadi janggal ya, benar-benar ini aneh sekali. Kok bisa reuni itu ya, mulai dari tahun 1981 sudah reunian ya. Padahal ya, kuliahnya saja belum selesai. Kenapa reuni sudah berjalan 45 tahun? Dan ini benar-benar ya, ketahuan banget ya. Kalau reuni kemarin ya, dugaan netizen itu adalah rekayasa. Tetapi mereka tidak menyadari ya. Itulah ya, kebohongan yang tidak sempurna. Jadi ya mereka menghitungnya tahun 2025 kurang 1980 jadinya 45 tahun. Jadi ini benar-benar lucu sekali ya, ketahuan banget bohongnya. Ya artinya di tahun 1980 di saat mereka mulai kuliah mereka sudah membuat reunian ya. Nah, sampai netizen di sosial media mengatakan ngebohongnya tak ada yang sempurna. 1980 tambah 45 2025. Reunian pertama pas masuk kuliah. Hidup Jokowi. Jadi menurut netizen ya, reuni alumni UGM Fakultas Kehutanan kemarin ini adalah drama. Dan yang lebih mengejutkan lagi, netizen ya di sosial media X ya memposting video yang membongkar yaitu teman Jokowi yang ngakunya Mulyono yang katanya tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan UGM ya. Waktu tahun 80-an, waktu itu belum ada jurusan di Fakultas UGM. Nah, ada netizen ya di sosial media X membongkar video di TikTok bahwa sosok yang katanya Mulyono temannya Jokowi itu bukan namanya Mulyono asli ya. Nah, video ini ya diposting oleh Lambe Waras di akun X ya. Kalau kita baca
Nah, di akun Labiwars ini ya memposting video yang bersumber dari TikTok @aryo88pagoda. Jadi ada akun yang bernama Bapak Wan. Dia menulis ini namanya Wakidi bukan Mulyono. Ini orang calo bis terminal Tirto Nadi. Rumahnya sekitar belakang Pasar Kembang Solo. Jadi menurut netizen ya yang bernama akun Bapak Wan membongkar ternyata yang ngakunya Mulyono ini teman Jokowi namanya bukan Mulyono tetapi Wakidi. Dia adalah calo bis terminal Tirto Nadi ya. Nah, ini adalah salah satu kebohongan yang terbongkar lagi ya. Nah, tidak hanya itu saja ya, netizen membongkar reuninya kok rombongan ya, seperti sudah janjian ya. Lebih aneh lagi, rombongan ini ya rame-rame naik mobil LLF dan ini mengundang kecurigaan netizen ya. Sepertinya memang ya, reuni kemarin yang dihadiri Jokowi sudah disetting ya, yaitu mulai dari bajunya sama, yaitu ada name tag-nya. Jadi menurut netizen ya di sosial media, kenapa Jokowi adakan reuni alumni UGM di tengah kisruh persoalan ijazah palsu. Tidak ada media yang memberitakan berapa jumlah peserta reuni yang hadir pada acara tersebut. Tapi yang tampak, mereka datang barengan dalam beberapa bus dengan kostum yang sama, berwarna biru. Kok kompak ya? Ada beberapa pertanyaan muncul dari netizen. Pertama, kok naik bus? Berarti dari satu arah yang sama dong. Kedua, tumben pakai seragam. Ketiga, kok sepertinya banyak orang baru yang saling tidak kenal? Keempat, siapa yang mendanai acara tersebut? Kelima, apakah semua yang berbaju biru adalah termul? reuni UGM Fakultas Kehutanan yaitu teman-teman Jokowi ini memakai baju warna biru, ini adalah sebuah pesan ya, di mana Jokowi pernah menyelutuk bahwa ada otak di balik gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Sehingga para pemuja Jokowi ya di sosial media di Kompas TV pernah mengatakan dengan memberi isyarat adalah salah satunya dengan warna baju sama seperti yang dipakai oleh dia, yaitu warna baju biru. Mengarahkan bahwa yang dimaksud oleh termul atau pemuja Jokowi ini adalah salah satu partai dari Demokrat ya. Jadi dia sepertinya menuduh SBY ya atau AHY adalah dalang daripada yaitu polemik dugaan ijazah palsu. Jadi sepertinya Jokowi sudah mulai perbesar polemik dugaan ijazah palsu ini. Katanya ada tokoh politik yang ingin menggoyang pemerintahan untuk kemudian menempatkan anaknya siapa yang paling diuntungkan. Langsung mengarahnya ke siapa? Anaknya ini siapa? Saya tidak bisa langsung menjurus ke sana, tetapi dengan tampilan saya mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemeriksa dari Kompas ya seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Oh, siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara clue-nya ini adalah biru. Pak SBY, apa hubungannya dengan kami? Gak ada. Kau aja menghubung-hubungkan karena panik. Ya. Hanya karena anaknya sekarang AHY dibanding-bandingkan katanya di medsos sama dibandingkan dengan Gibran. Siapa yang layak menggantikan si Gibran? Ya itu terserah mereka lah. Medsosnya juga medsos orang. Gak peduli saya gitu. Itu kan hak demokrasi mereka. Hak kemerdekaan mereka untuk menyatakan pendapatnya. Ya, ngapain kalian panik? Terus apa hubungannya dengan kami? Nah, pakar hukum pidana yaitu Dr. Muhammad Taufik yang mengatakan reuni ini tidak bisa dianggap sebagai bukti ya. Jadi menurut Termul ya, reuni yang diadakan kemarin yang menurut netizen adalah reuni settingan, Termul ini mengatakan ini adalah bagian dari bukti bahwa Jokowi yaitu sekolah di UGM ya. Padahal banyak netizen di sosial media tidak percaya ya, karena kok bisa mendadak reuni ya. Dulu kemana aja Jokowi? Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. Peristiwa reuni itu bisa menghapus misalkan bahwa ini berarti kuliah, ini berarti lulus. Oh tidak, karena yang namanya reuni itu bukan menjadi bagian dari alat bukti. Yang alat bukti dari peserta reuni itu paling dua yang benar-benar kuliah dan benar-benar tahu. Lalu kejanggalan lain di dalam peristiwa itu apa? Di dalam peristiwa itu ada yang mengatakan bahwa di Fakultas Kehutanan itu tidak ada jurusan, malah dia dengan lantang mengatakan jurusannya ekonomi manajemen bebas. Nah ini kan saling nggak nyambung kan? Maka saya bilang tadi, apakah semua yang hadir di reuni itu alumni UGM dan jurusan kehutanan? Dan tadi juga tegas saya bilang,
tidak semua orang di situ nanti bisa menjadi alat bukti, paling 1-2 orang saja. Yang orang seperti ini tentu tidak mungkin dihadirkan di depan pengadilan karena menakutkan akan membongkar kedoknya. Nah, kalau tadi dia bilang bahwa jurusannya tidak ada, tapi dia mengatakan mengambil ekonomi manajemen, ya saya malah jadi bingung itu sejak kapan ya. Tidak ada jurusan tapi diambil ekonomi manajemen, suka-suka itu perlu diperiksa orang itu. Orang ini bahaya loh, bahaya buat dirinya, kalau buat kita nggak bahaya. Kalau ternyata keterangannya itu adalah tidak bersesuaian, berarti dia menyebar kabar bohong, menyebar hoax, berarti dia menipu, diatur di pasal 378, bisa kena 4 tahun itu. Ditanya dulu benar-benar ada jurusan nggak itu, kok dia bilang tidak ada jurusan, tapi dia kemudian mengatakan saya kuliah di Fakultas Kehutanan, jurusan yang saya ambil karena nggak ada jurusan, saya ambil ekonomi manajemen. Ih, sedih banget ya reuni kok seperti rumah duka. Oh, ternyata kayak gini ya kalau reuni di Atlantis. Suasana seperti rumah duka, sungkeman, bela sungkawa ya, kayak terjadi malapetaka. Kalau di Italiano, di Inggris kan saya kuliah di sana ya sama sekolah. Kalau kita reuni itu benar-benar kita bergembira semuanya. Dan lepas semua jabatan, ada seorang pengacara kondangan top, ada seorang politikus, ada teman saya juga businessman yang sukses. Kita lepas jabatan, kamu ya si kutupret dulu ya, ketawa. Dulu kamu ya suka ngupi, ya suka kentut di kelas, ya suka cepir-cepir di kelas ya, ketawa gitu. Nggak ada gitu kayak sungkeman, nggak boleh pegang tangan juga kan. Kenapa nggak boleh pegang tangan itu? Kenapa? Ada apa? Itulah, untung saya nggak lahir besar di Atlantis ya. Untung banget. Coba kalau gue reuni di sini seperti kuburan gitu kan. Semua itu takut karena saya ini sudah pejabat. Kamu tuh harus sungkeman ya. Kamu harus jilat kaki-kaku, bila perlu pantatku kau jilat. Di sini, kalau di Eropa itu enak banget, benar-benar equalitas, equality gitu kan. Tidak ada itu yang dia lebih tinggi, dia lebih rendah, semua tuh sama. Kita juga bisa bergaul sama Perdana Menteri, kita bisa bergaul sama Presiden, kita hormati secukupnya. Habis itu kita sama. Untung banget ya, katanya beragama ya. Kalau di sini beragama aneh banget ya. Udah beragama bikin patung, didewa-dewakan, disanjung-sanjung gitu kan. Berlawanan ya. Mending Eropa ateis ya, ateis. Tapi mereka tidak mendewakan manusia. Selama ini kan dikira teman ini settingan gitu-gitu. Tidak, itu kan orang, ya harusnya kan orang nggak bisa dong mengatakan ijazah itu palsu sementara dia nggak pernah melihat barangnya seperti apa ya kan. Iya Pak, kita siap nih semua jadi saksi. Gimana ya kan, saksi itu, keterangan saksi itu adalah alat bukti nomor 1 loh. Masa kita mau berbohong? Jokowi telah gagal membangun persepsi publik untuk meyakinkan akan keaslian ijazahnya yang sedang dipersoalkan. Kenapa? Karena acara reunian Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri oleh Jokowi pada tanggal 26 Juli 2025 kemarin, justru publik menilainya itu seperti panggung teater yang disutradarai oleh Jokowi dan aktor utamanya juga adalah Jokowi sendiri. Mungkin karena publik sudah muak dengan kebohongan Jokowi. Ya, sehingga apapun yang dilakukan oleh Jokowi untuk meyakinkan publik justru dinilai itu adalah bentuk kebohongan. Sangat miris sekali. Mantan presiden justru malah menjadi olok-olokan rakyatnya sendiri. Coba saya ingin tahu di sini siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya dengan acara reunian Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri Jokowi kemarin. Coba tinggalkan komentarnya ya. Gimana? Pernah satu kelas Pak? Kelas satu. Ya satu angkatan dulu kan tidak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan, Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa?
Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa? Ada ekonomi manajemen atau apa? Ya ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada apa namanya itu silvikultur kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Teknologi kayu gitu nggak ada, Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan, cuma saya nggak tahu karena itu kan kampus ya. Saya kan tidak banyak di situ. Bapak lulus tahun berapa, Pak? Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari. Lebih duluan Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya. Aneh nggak sih? Fakultas tapi tidak punya jurusan, ditanyanya juga, terus skripsi juga dia ambilnya ekonomi. Ini ya, orang yang berkacamata hitam di sampingnya Jokowi. Menurut geng Solo, dia ini adalah pasukan senyapnya Jokowi. Dan kebetulan mata netizen itu jeli banget memberikan saya informasi lewat DM. Mbak ini tolong di-up dong foto ini, ternyata manusia ini loh. Oh, ternyata orang-orangnya Jokowi yang menjadi teman seangkatan ngaku-ngaku reoni-reonian kemarin. Alalalala. Sudah 3 orang yang saya up. Yang pertama itu tadi menjadi komisaris sama ya kadis-kadisan lah ya. Terus yang berkacamata hitam ini adalah pasukan senyapnya si Mulyono, Getibalnya Muldoko kayaknya ya. Jadi semakin di-up ke sosial media, semakin kita tahu betapa recehnya Baginda Raja Mulyono. Nyewa orang, bikin momen reoni-reonian, saking serunya UGM, makanya di parodinya itu dibuat reoni-reonian seperti ini. Ya ampun, Mul, miris banget hidup kamu ya. Udah pensiun, tidak menikmati masa tuamu, tapi kakean pola. Daripada duitnya kamu buat hal-hal seperti ini, mendingan kamu pakai buat ngibadah nonong tanah suci, arek umroh apa haji. Malah kowe nyedaki Gusti Allah, berharap di sisa hidupmu kamu diberi kesehatan, hati yang tentram, bahagia, momong anak putu, kuwi malah mulya daripada we kakean polah kau ngene iki mul. Asli nih, para buzzer, para Getibalnya Mulyono ini juga malu kalau diketahui sama netizen ya. Tetapi mau bagaimana lagi, posisi menggiurkan sebagai komisaris, kadis, dan juga beberapa transferan yang masuk itu sangat menjanjikan. Makanya rajin-rajinlah kalian sebagai Getibalnya Mulyono jilati burite Mulyono ya. Jangan sampai kendar Pak D yang berkacamata hitam terus buntuti Mulyono. Anda sebagai alumni UGM, sebagai alumni ITB, pas sekali, di mana-mana selalu ada. Bisa-bisa Anda nanti menjadi menteri, kalau enggak wakil presiden, kalau presidennya jadi Gibran sama si Kaisang ya. Karena kan contoh realnya aja Ade Armando ya. Ade Armando sekarang menjadi komisaris PLN. Dia itu getol banget loh jilati burite Mulyono karo Gibran. Wis ngono wae ya. Jokowi ketemu besti curhat semasa kuliah di acara reunian Fakultas Kehutanan UGM. Malu-malu curhat mengulang mapel matematika 8 kali. Ingat saya 4 kali mengulang ternyata 8 kali. Bareng, ke kelinci bareng, ke Wanagama bareng. Kalau pas KKN-nya ke pabrik Nusantara Plywood bareng. Ke Sarada di Ngawi juga bareng. Jangan nambah masalah lagi. Udah Hari Mulyono dimasalahin, almarhum ini ya tambah lagi Mas Mulyono.
Kalian masih inget gak kejadian Kasmujo dikenalkan naik ke atas pentas sebagai dosen pembimbing? Dan akhirnya Kasmujo klarifikasi bahwasanya dia masih golongan 2B dan belum bisa menjadi dosen, baru asisten dosen. Buat Bapak yang naik ke atas pentas, jangan sampai kejadian Pak Kasmujo terulang lagi kepada Anda ya. Soalnya apa Pak? Jejak digital ki kejem Pak. Netizen ki nek ngurek jejak digital. Sampai akar-akarnya Pak nek nyinyir cangkeme kui ceras-ceras cangkem kui niki Pak. Dadi sampeyan wis tuwa, aja ngalami nasib yang sama dengan Pak Kasmujo. Diseret-seret, bangga ketawa di atas pentas bareng Mulyono, akhirnya klarifikasi ketakutan, ya dong. Jadi tolong ya Pak ya, kejadian Bapak Kasmujo yang naik di atas pentas Wiki menjadi pelajaran berharga Pak. Jangan sampai Anda klarifikasi nanti di kemudian hari. Pak Kasmujo naik pentas menjadi dosen pembimbing Jokowi, ngaku dosen pembimbing skripsinya Jokowi. Itu selang 2 tahun dia klarifikasi bahwasanya dia sekarang menjadi asisten dosen dan baru 2B, belum bisa menjadi dosen pembimbing. Itu keluar dari mulut Kasmujo sendiri. Dan itu jejak digital kejam. Bapak jangan sampai ya kejadian itu terulang lagi kepada Bapak. Saya tekankan sekali lagi. Soale cangkem netizen sing japlak, sing nerocos, sing nyinyir kaya aku ngene iki Pak, landep Pak, landep. Oke? Ya Pak ya. Lagian mana ada sih nilai IPK 2,00 lulus dengan sempurna sekelas UGM, saya tanya. Fakultas Kehutanan UGM, apakah betul IPK 2,00 bisa lulus dengan sempurna? Reuni ini, apa motif diselenggarakan reuni ini? Hanya Pak Jokowi dan teman-temannya itulah yang bisa, yang tahu ya. Tetapi publik bisa menafsirkan apa saja. Karena peristiwa ini, peristiwa sosial politik ini sudah terjadi. Dan publik memiliki hak untuk menafsirkan sesuai dengan persepsinya. Lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Satu, coba Pak Heru Suryo, Dr. Tifa, dan teman-teman minta seniornya yang infonya, ijazah aslinya dipercayakan pada Pak Roy Suryo dan teman-teman, ijazah aslinya ya, untuk menyampaikan informasi apakah juga ikut sebagai peserta reuni dengan Pak Jokowi kemarin. Apakah membenarkan bahwa teman-teman yang berikan testimoni itu adalah teman-teman seangkatan dia tahun 1980? Ini kita uji di sini. Jangan jadi pengecut kalau sudah memberikan ijazah aslinya pada Pak Roy Suryo. Kalau benar Anda angkatan tahun 1980 dan lulus tahun 1985 bersama Pak Jokowi atau tidak bersama Pak Jokowi gitu ya. Yang kedua, ini saya kira menjadi bagian dari daftar orang yang harus dimintai kesaksiannya oleh polisi maupun pada saat nanti pengadilan. Jadi peserta reuni kemarin dicatat namanya, perlu ditanyai satu-satu. Nah, testimoni mereka bersama Pak Jokowi dan sekaligus bisa membawa ijazah aslinya pada saat pemeriksaan itu untuk dibandingkan dengan ijazah asli Pak Jokowi. Termasuk juga senior Pak Roy Suryo itu dari Fakultas Kehutanan itu yang ijazahnya dipegang oleh Pak Roy Suryo dan teman-teman.
Yang ketiga ya, ini sekadar catatan saja. Ini yang berikan testimoni kemarin, tolong diatur lah. Nah, kalau nanti yang berikan testimoni lagi, masa lulus dari Fakultas Kehutanan yang skripsinya manajemen ekonomi, ekonomi manajemen atau apa itu namanya. Jadi bahan candaan para netizen itu ya. Pada tanggal 21 Oktober 2022, hampir 3 tahun yang lalu. Lucu. Kenapa lucu? Ngelihatkan ijazah teman-teman Jokowi seangkatan katanya. Mau 1000 ijazah, jangan 30, 1000 ijazah, nilai tetap 1. Yang paling penting itu sekarang ada ijazah Jokowi di sana, liatin sama nggak? Kalau di antara yang 30 ini sama, ya bagus. Memang itu kemungkinannya sama, karena ijazah asli kan. Nah, nanti 1000 didatangkan juga, kalau ijazah Jokowi tidak ada, percuma. Dia ijazah Jokowi itu dibandingkan dengan ijazah kawan-kawannya, baru ada nilainya. Aduh sibuk. Kalau nggak ada nilainya. Kasihan kau Jok. Kau nggak ada ijazah ini. Keluarkan ijazah kau tuh, nggak usah 30. 2 aja cukup, bandingkan dengan ijazah kau. Kalau udah sama, identik, asli, itu baru oke. Mari kita dengarkan. Pada tanggal 21 Oktober 2022, hampir 3 tahun yang lalu, berarti pada saat Presiden Joko Widodo masih berkuasa di Republik Indonesia, media mainstream Kompas menayangkan 30 teman-teman Joko Widodo secara berbarengan menunjukkan ijazah dari UGM Fakultas Kehutanan. Mereka lulus bersamaan dengan ijazah yang sama dengan milik Joko Widodo. Satu angkatan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau masuk tahun 1980 bersama dengan kami dan di wisuda juga bareng dengan kami tahun 1980. Kau itu pembela Jokowi, apapun yang kau bilang, orang tidak akan percaya. Sekarang boleh kau tanyakan kepada masyarakat, nggak ada yang percaya. Logikanya begini aja, kalau Jokowi itu punya ijazah, kenapa tidak dilihatkan? Kenapa harus bayar-bayar pengacara, harus bayar-bayar kalian ini untuk meyakinkan orang? Ini otaknya itu yang nggak dipakai. Mana ada, kalau ada ijazah aslinya, udah diliatin aja, habis cerita. Apalagi sebagai Presiden Republik Indonesia mau memenjarakan rakyatnya, itu nggak ada otak namanya. Harusnya lihatkan, beres semua. Kekonyolan terus bermunculan, kebusukan terus dipertontonkan, kegaduhan sengaja diciptakan agar kalian menolehkan pandangan. Dengan demikian, fokus teralihkan, maling bebas keliaran mencuri rumah kalian. Tolong camkan puluhan tahun, tambang dikeruk tapi tak kebagian. Apakah kalian juga merasakan kemuakan yang kurasakan? Negeriku diperebutkan, manusia rakus jabatan, hanyalah kehancuran yang kan